Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemarin kita membicarakan tentang mendesain molekul ya dengan persamaan garis, karena ada sesuatu kesalahan di mana kita ganti dengan persamaan garis yang lain ya. Seperti kita ketahui kemarin dari hasil Bilqisar kita mengetahui bahwa ada persamaan garis yang bisa dibuat ya dengan deskriptor yang ada yang memberikan R yang bagus juga, yaitu dengan C2 kemudian C10, C13 dan C16 ya. Nah, persamaan garisnya seperti tertera dalam Excel di sini ya. Di Excel ini persamaan garis ini diambil dari Bilqisar. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa di sini baik kalau kita lihat di sini ada struktur ya, ada struktur molekul ya, kerangkanya ya. Jadi di sini yang berpengaruh adalah SD2 di sini yang saya tunjuk ini. C2 ini tidak bisa kita apa-apain karena jauh dari substituen ya. Kemudian C10 juga relatif jauh ya. Yang bisa adalah C13 ya, di mana C13 itu akan bisa kita pengaruhi dari R di sini di N12 ya. Dan C16 di mana langsung bisa kita pengaruhi karena substituennya ada di C16. Nah, dari sini akan kita coba bahwa N12 itu tidak kita apa-apain ya, tapi yang C16 itu kita masukin gugus NO2. Jadi caranya dibuat struktur ya, struktur di mana C16 adalah NO2 ya. Kalau saya ambilkan strukturnya seperti ini. Jadi 12-nya tidak kita apa-apain ya. Jadi di N12-nya itu hidrogen ya. N12-nya hidrogen. Nah, saya geser dulu. N12-nya C16NO2 ya, C16NO2. Nah, ini bentuk lognya atau notepad-nya. Sedangkan bentuk struktur kimianya ini ya, jadi C16NO2 dan N12-nya H ya. C16 N2, nah seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ini kalau rekamannya sekalian, rekamannya itu C16NO2 nah C16NO2 N12 adalah H. Nah, seperti ini. Sehingga nah kita dapatkan molekul seperti ini. Ini akan saya lihat.
Nah, ya. Jadi di sini C2-nya 0,08 kita cocokin. Nah, ini C2-nya 0,08 ya, kita cocok. Kemudian C10-nya 0,264. Nah, di sini ya, udah kita masukin tadi. C13 0,004 ya. Kemudian C16 045 142 ya, itu cocok ya. Nah, setelah kita hitung ya, ternyata di sini memberikan hasil yang log super activity 2.19 ya. Nah, ini kalau kita ketemuin berarti activity-nya ya dibalik, jadi kalau super activity sama dengan 10 pangkat ini min 2 ya, supernya ya, berarti activity-nya adalah 10 pangkat 2. Nah, jadi ada masih 100-an, makanya ini tidak poten, tidak poten. Nah, tidak poten ya berarti apa? Berarti di posisi 12 ini sangat penting untuk dibuat muatan positif. Di sini tadi kan cuma H ya, cuma H sehingga tidak cukup kuat, tidak cukup kuat. Nah, sehingga kalau kita tingkatkan lagi ya, kita rubah ya menjadi berikut. Nah, menjadi yang sebelah kanan ini ya. Jadi yang 12 kita kasih NO2, dan C16-nya kita balik hanya H. Nah, ini ternyata memberikan hasil yang sangat-sangat poten ya, sangat-sangat poten. Jadi terlalu poten juga kita tidak menghendaki karena nanti dosanya jadi kecil banget begitu ya. Nah, sekarang kalau kita rubah ya, ini sudah saya sesuaikan nilainya ya dari optimasi geometri. Sekarang kita rubah, kalau C16-nya jangan dikasih H tapi dikasih CH3. Ternyata masih terlalu poten juga ya. Jadi activity-nya masih 10 pangkat minus 10 kali atau 10 pangkat minus 4,93. Jadi seper 100.000, masih sangat poten sekali. Nah, sekarang kita lihat berikutnya lagi ya. Nah, ini sekarang karena sangat poten itu kita kendalikan ya, kita kendalikan N12 tetap NO2, tapi di C16 karena tadi terlalu poten kita masukin gugus pemberi elektron ya, ibaratnya remnya ya. Remnya. Nah, ternyata bisa merubah activity menjadi 0,003 ya. Jadi 3/1000 mikromolar ya. Padahal tadi database-nya 37 ya, kalau nggak salah 37. Jadi masih sangat poten ini. Nah, sehingga Sehingga kita rubah ya, kita rubah lagi. Nah, menjadi apa? Menjadi gugusnya yang lain ya, gugusnya yang lain. Nah, gugusnya yang lain itu apa? Gugus yang lain adalah jangan NO2 tapi COH ya. Jadi untuk menarik elektron dari kerangka itu kita kasih COH. Mana ada karbonil di sini bisa terdelokalisasi elektronnya ke O sehingga C-nya bermuatan positif akan menarik dari kerangka. Nah, udah C16-nya kita biarin aja. Nah, ternyata bisa memberi hasil yang bagus ya, ideal yaitu berapa? Activity-nya adalah 4,35 mikromolar. Nah, jadi kira-kira ini contohnya seperti itu ya. Ini contoh dari yang tidak aktif tadi ya, yang di sini yang tidak poten ya, karena kurang penarik elektronnya. Kemudian ke sini menjadi menjadi masih sangat poten ya, masih sangat poten. Kemudian kita rubah lagi ke sini, CH3 masih sangat poten. Kemudian kita ganti dengan di C16 kita substitusi dengan NH2 pemberi elektron.
untuk ngerem menjadi 0,003, masih sangat poten. Kemudian kita kasih COH ya, COH dan C16-nya kita kasih sehingga menjadi poten 4,35. Nah, kalau masih ingin menarik lagi atau ingin memberi membuat desain yang lebih bagus, ini masih bisa kita tarik ya. Di C16 ya, bisa kita tarik dengan gugus penarik elektron yang lain ya. Jadi misalnya CL misalnya. Nah, nanti bisa kita coba kalau CL kira-kira seperti apa ya. Nah, akan kita coba di sebelah sini ya. Jadi caranya ini kita blok ya, kita blok, kita copy ya, dan kita akan lihat di sini. Nah, di sini masih ada yang kurang. Ya kan kita blok ya. Dan kita copy di sini. Di sini. Nah, ini akan kita hapus ya. Akan kita hapus di sini. Kemudian ininya akan coba bukan H, tapi kita coba dengan CL ya. Dengan CL. Menarik elektronnya CL. Ya, jadi dan kita lihat nanti pengaruhnya seperti apa ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jadi kita akan memanggil masternya lagi ya. Masternya kita panggil. Kita panggil master, open. Pertemuan ketiga ada master. Nah, di mana master ini adalah di yang tadi COH tadi ya. Di sini COH. COH ya. Kita hapus dulu. COH. Kemudian yang di sini, jadi kita akan memasukkan CL tadi ya. CL, jadi posisi 16 akan kita masukin CL. Nah, ya. Sehingga ini kita build tambah hidrogen build 3 dimensi. Ya. Dan akan kita hitung ya. Dan kita hitung optimasi geometri ya. Setup, semi empiris, PM3 oke. Complete optimasi geometri optimization. Oke. Nah, kita akan melihat apakah pemasukan gugus CL itu akan memberi ICVT yang ideal atau terlalu aktif lagi karena dia induksinya sebenarnya keluar kerangka, tapi resonansinya ke dalam. Nah, CL. Nah, ini akan kita lihat. Kita lihat ini sudah teroptimasi. Kita sekali lagi supaya nggak berubah nanti compute geometri optimasi lagi. Nah, ternyata sudah yes ya di 0,08. Nah, kita sekali lagi, masih bisa lebih kecil lagi. Oh, ternyata 0,08 terhenti ya. Sehingga ini akan kita simpan save as sebagai molekul ya. Sebagai molekul di pertemuan ke-6 ya, di mana
C12 itu COH, C12 COH, dan C16-nya Cl. Ya. Cl. Huruf besar Cl. Nah, begitu. Tipe filenya HIN. Kemudian kita HIN. Nah, kemudian kita akan simpan rekamannya ya dalam bentuk log notepad ya, file start log ya, kita namain lagi ya, dimana tadi C12 C16-nya tadi CL ya, jadi CL dalam bentuk log. Oke. Dan kita compute single point. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai compute-nya bisa disentuh. Itu menandakan kalau sudah selesai ya. Nah, ini sudah bisa disentuh, berarti sudah selesai. File stop log. Nah, sehingga kita akan membuka di pertemuan ke-6 ya, bentuk lognya atau notepad-nya, di mana 16-nya adalah CL ya. 16-nya CL, nah ini. Kemudian 12-nya COH. Ini ketika akan kita buka. Nah, bentuk notepad ini ya. Notepad. Kemudian Excel-nya akan kita lihat. Excel akan kita lihat ya. Nah, tadi ini yang mau kita lihat. Kemudian di sebelah sini saya geser. Sini. Nah, di sini ya. Sehingga di sini kita akan memasukkan C2 yaitu muatannya ini. Ini kita copy, kita masukkan sini, pastekan, dan C10. C10 minus, kita copy, C10 0,24 ya, kita cek lagi apakah benar. Oh ya, jadi C2-nya tadi minus 0,08 benar. C10-nya 0,24 benar. C13 minus. C13-nya minus. Kita copy. Pastekan. Kemudian C16 kita copy juga minus, copy, nah sehingga kita tinggal memberikan hasilnya, di mana ini koefisien kali muatan C2 sehingga ini sama dengan ini, kemudian kalikan yang ini, kemudian enter. Nah, kemudian yang ini juga sama dengan ini dikali ini, enter. Kemudian ini juga sama dengan ini kalikan ini, kemudian enter. Nah, ini juga sama dengan
ini dikalikan ini, enter. Nah, sehingga di sini akan kita lihat, ternyata di sini minus 1,8 ya. Nah, akan kita lihat hasilnya seperti apa. Berarti ini log seper ICVT sama dengan minus 1,8, berarti seper ICVT itu sama dengan 10 pangkat minus ya. Jadi 10 pangkat minus. Ya, jadi 10 pangkat minus 1,83 ya, minus 1,83. Nah, berarti ICVT-nya 1 dibagi 10 pangkat minus 1,23 ya. Jadi berarti ICVT-nya sama, ini pindah ruas, berarti 1 dibagi ini, berarti ini menjadi 10 pangkatnya. Berarti menjadi 10 pangkatnya plus sekarang ya, 1,83. Nah, ini kalau diketemuin 10 pangkat 1,83 ya. Kita hitung pakai kalkulator. 1,83 ya. Itu 10 pangkat. Nah, 10 pangkat itu berapa? Nah, berarti 67,61 ya. 67,61. 67,61. Nah, ternyata dibanding database-nya ternyata kurang poten ya. Ternyata kurang poten. Nah, berarti dari sini bisa kelihatan ya, bahwa tadi sudah bagus ya, sekitar 4 ya. Ternyata pemasukan Google CL di sini, CL itu ternyata bukan menarik elektron. Ternyata CL di sini justru memberi elektron karena meskipun induksinya keluar kerangka, tetapi resonansinya ke dalam. Jadi CL ini tidak direkomendasi untuk sebagai penarik elektron ya. Nah, sehingga dari sini yang kelihatannya bagus adalah yang dimasukin gugus COH di N12 dan di C16 itu tidak usah disubstitusi begitu. Nah, jadi kira-kira itu hasil daripada desain kita untuk menggunakan persamaan yang kedua ini. Begitu. Nah, jadi saya kasih. Nah, di sini ya. Jadi ini akan saya kirim ke grup ya, ya. Jadi ini adalah pengganti desain molekul yang kemarin dengan persamaan yang pertama tadi. Yang kemarin itu ada entah kesalahannya di mana ya, dihitung kembali kok jadi berubah ya. Nah, jadi kita menggunakan persamaan yang kedua ini ya. Persamaan kedua ini juga kalau kita lihat ya dengan di sininya ya, di sini kualitasnya ya, akan kita lihat tadi adalah 2, 10, 13 ya. 2, 10, 13, dan 16 ya.
Nah, itu persamaan garisnya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Grafiknya lumayan juga. Ya. Ini bisa di persamaan garisnya. Ada hang. Ini lagi persamaan garis yang kedua. Ada hang. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di WA grup ya. Di WA grup. Ini ada hang Belgisarnya. Kelihatannya Belgisarnya hang ini. Ada yang hang. Banyak kan membuka menu ya. Banyak kan buka menu. Ya. Jadi mungkin ini dulu apa tentang desain ya. Ya, jadi di sini sekali lagi ya desain kita menyesuaikan dengan persamaan garis ya. Nah, persamaan garis di sini cukup bagus di mana koefisien itu lebih besar dari standar deviasi. Untuk C2, untuk C10 juga 301 dan 87, 37 dan 10 ya. 7 dan 2, kemudian ini 225 minus dan minus 55 ya. Jadi relatif bagus persamaan garisnya dengan R 0,98, N-nya 7, S 0,043, F 101 ya. P 0,009, I kuadrat 0,927, S plus 0,167 dan S plus 0,96. Nah, mungkin itu dulu sebagai pengganti kemarin yang tidak memuaskan karena diulang ternyata berbeda ya. Belum ketahuan di mana kesalahannya waktu saya hitung seperti itu, kemudian saya hitung lagi optimasi kok berubah ya. Harusnya tidak harusnya. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.